Halo Progresian, jumpa kembali dengan saya Dr. Johannes Aritonang, spesialis urologi. Hari ini saya akan membahas mengenai teknik batu ginjal untuk mengatasi batu ginjal dengan teknik RIRS dalam sesi Meet the Specialist. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik RIRS ini, kita sebelumnya sudah pernah membahas mengenai SOL dan batu ginjal. Jadi sedikit saya ulangi, batu ginjal adalah batu yang terdapat di dalam organ ginjal. Batu ini terbentuk karena penumpukan beberapa zat material yang bisa terjadi penumpukan di dalam ginjal seperti kalsium oksalat, magnesium amonia fosfat, urea, ataupun infeksi saluran kemih yang dapat membentuk batu. Halo, hari ini kita ada operasi nih, urologi, ada kasus batu ginjal sisi sebelah kiri. Nah, ukurannya lumayan besar nih, kurang lebih 3 cm. Oke, jadi kita udah di dalam kamar operasi. Saya udah posisinya steril, pasien udah selesai dibius. Sebentar lagi kita akan memulai prosedur tindakannya. Batunya kurang lebih ukurannya 3 cm, jadi estimasi prosedurnya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Halo Progresian, jadi saat ini kita lagi tindakan WRS laser tripsi. Nah, tindakan ini kita kerjakan karena ternyata waktu awalnya pasien ini udah dipasang digistent, yaitu selang pengaman untuk saluran ureter. Ternyata waktu kita mau tindakan RIRS, kita kan harus lepas selang digistent yang lama nih. Nah, ini batunya beberapa ada yang turun di saluran ureter, makanya kita harus tembak dulu batunya beberapa yang di ureter ini supaya jalur kita untuk naik ke ginjalnya aman. Salah satu teknik untuk mengatasi batu ginjal ini adalah RIRS. RIRS ini kepanjangan dari retrograde intrarenal surgery. Jadi artinya ini merupakan suatu prosedur yang dikerjakan di dalam ginjal dengan memasukkan alat dari ujung saluran kemih melalui saluran kemih hingga masuk ke dalam ginjal. Alatnya ini nanti akan berupa sistem kamera yang dilengkapi dengan lampu, dan kemudian batu ini akan ditembak dengan menggunakan laser. Oke, jadi prosedur RIRS-nya kita udah selesai. Sekarang kita kembali memasang implan ya, selang digistent untuk pengaman ureter. Ya, nanti harapannya batunya setelah pecah jadi pasir-pasir, dia akan turun melalui selang digistent. Digistent ini biasanya akan kita pasang 3-4 minggu, kemudian nanti kita akan evaluasi lagi kalau kondisinya batunya sudah habis, terus kemudian ginjalnya sudah nggak bengkak, mungkin kita bisa lepas. Nah, kelebihannya apa sih RIRS ini? Dibandingkan dengan beberapa teknik yang lain, RIRS tidak memerlukan sayatan. Jadi prosedur ini dilakukan tanpa ada sayatan sama sekali. Kemudian resiko infeksi atau perdarahan yang lebih sedikit karena tidak dilakukan sayatan kepada pasien. Jadi untuk indikasi apakah pada pasien yang dapat dikerjakan RIRS, pertama kalau batunya itu sendiri keras, biasanya kita bisa melihat melalui CT scan bahwa kekerasan batu atau dalam ukuran satuan unitnya adalah Hounsfield unitnya di atas 1000, atau pasien ini mungkin sudah pernah dicoba dikerjakan tindakan SOL namun batunya juga tidak pecah dan tidak bisa keluar dengan sendirinya. Pasien yang memiliki gangguan perdarahan, bila dikerjakan dengan teknik PCNL maupun operasi terbuka dengan sayatan, itu dapat menimbulkan resiko perdarahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindakan RIRS. Oke, kemudian kontraindikasi pasien apa yang tidak bisa dikerjakan tindakan RIRS kalau pasiennya itu sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau terdapat gangguan pembekuan darah. Yang kedua, kalau pasiennya itu sedang hamil, karena tindakan RIRS memerlukan bantuan dari SIAM atau alat X-ray untuk membantu kita selama tindakan. Kemudian bisa juga tidak dilakukan kepada pasien-pasien yang memiliki riwayat infeksi saluran kencing berulang yang kondisinya cukup berat. Jadi Progresian, segera konsultasikan dan buat janji temu dengan customer care di Rumah Sakit Royal Progress bila Anda memiliki keluhan tentang batu ginjal. Salam sehat.